Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Marintan Yeti Silalahi, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Simalungun. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang kegiatan diseminasi di sekolah yang telah saya laksanakan. Adapun pendahuluan dari kegiatan ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan dari aksi nyata kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Masa kegiatan. Yang pertama, saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan guru kelas untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Yang ketiga, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yang keempat, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Tolak ukur. Siswa dapat melakukan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Tolak ukurnya, rencana perbaikan, mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala, menempatkan diri pada posisi manajer secara konsisten dan berkelanjutan, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada, berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Harapan saya adalah semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Diseminasi budaya positif ini saya lakukan di sekolah saya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024. Adapun materi yang saya sajikan adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, pembelajaran paradigma, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Tunjukkanlah kepada dunia. Kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua yang kami hormati Bapak Ibu dan begitu juga narasumber kita hari ini, Ibu Yeti Silalahi, yang mana beliau akan menyampaikan atau berbagi praktik baik tentang budaya positif. Semoga apa yang disampaikan Ibu ini bisa kita laksanakan di sekolah kita ini, agar memang budaya positif itu memang perlu kita budayakan di sekolah kita ini. Dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Yeti hari ini, kiranya bermanfaat bagi sekolah kita, dan kiranya program yang akan dilaksanakan untuk selanjutnya dapat berjalan dengan baik, dan program-program yang telah dibuat dapat terlaksana, walaupun tugas-tugas Ibu pada saat ini sangat banyak ya untuk program calon guru penggerak. Kiranya Bukan karena saya lebih pintar, bukannya Bapak Ibu. Di sini kita hanya
berbagi pemahaman saja. Jadi berbagi praktek itu untuk memenuhi dengan persyaratan tugas saya sebagai CGP, yaitu tentang mengenai dengan budaya positif gitu. Jadi di sini kita sharing-sharing, saling berbagi pengalaman atau saling sharing dengan pemahaman kita sebagai tenaga pendidik. Ya, di sini saya akan memaparkan dengan mengenai dengan budaya positif. Sebelum kita lanjut ke dalam materi mengenai dengan budaya positif, iya, kita lanjut dengan briefing dulu ya Bapak. Briefingnya Bapak Ibu kami persilakan untuk berdiri. Jadi nanti kalau misalnya hari ini menari di atas menara. Mari ini perempuan atau laki-laki? Perempuan. Nanti kalau ada perempuan ada laki-lakinya ya kan? Mari apa? Hijau menari di atas menara, mari menari di atas menara, mari Jo menari di atas menara, mari Jo menari di atas menara. Dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara itu. Jadi kita dalam pendidikan itu tidak jauh dari Bapak filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kita itu seperti dengan seorang petani ya. Jadi yang ladang itu adalah sekolah sebagai lahan, dan tenaga pendidik atau guru itu sebagai petani, dan tanam atau bibit yang ditanam petani itu seperti dengan siswa. Jadi kita seorang petani di sini, di mana seorang petani menanam bibit di ladang, pasti dia berusaha bibitnya ini bagaimana caranya supaya tumbuh subur dan menghasilkan buah yang sangat bagus. Jadi seperti itu juga kita Bapak Ibu, kita sebagai pendidik pengajar di dalam kelas, kita menuntun siswa itu. Seperti apa kita menuntun siswa itu? Yaitu berpihak kepada murid. Itu ya Bapak Ibu. Jadi itu filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana si anak didik supaya menjadi anak yang berkarakter. Jadi berkarakter tidak jauh-jauh dari profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi tersebut. Jadi seperti budaya positif. Pengertian dari budaya positif yaitu nilai-nilai atau keyakinan yang dimiliki di sekolah, berpihak kembali berpihak kepada murid. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi memiliki murid itu berkembang yang kritis dan bertanggung jawab. Jadi kita harus berusaha gimana caranya supaya anak didik itu bisa kita tuntun berpihak sama murid, berkritis, bertanggung jawab, mandiri, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iya. Terus berikutnya, iya, di situ ada pertanyaan Bapak Ibu. Siapa yang terlibat dalam penerapan budaya positif? Iya, jadi yang terlibat di sini adalah siapa Bapak Ibu? Coba ada yang kasih tanggapan? Iya, guru. Kita warga, siswa, guru, orang tua, pemimpin, gitu ya, kepala sekolah. Itulah yang terlibat dalam membudayakan positif. Berikutnya, apakah sekolah kita sudah termasuk budaya positif, Bapak Ibu? Ada yang bisa kasih tanggapan? Iya, sudah. Dimana kita selalu mengadakan hari merayakan keagamaan, itu ya kan? Yang ibadah, baru yang berikutnya itu yang di depan apa namanya itu? 5S, salam sapa, senyum itu. Itu juga merupakan budaya positif. Jadi sekolah kita ini sudah termasuk budaya positif. Iya, terus konsep inti budaya positif yaitu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, pembelajaran paradigma, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Inilah inti budaya positif yang harus dimiliki di sekolah. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus disiplin positif. Iya. Disiplin positif itu seperti apa ya? Kalau misalnya disebut dengan disiplin positif, ya,
Ada yang ngasih tanggapan? Kalau disiplin positif itu berarti tidak datang terlambat. Iya, betul. Artinya positif ya. Nah, terus guru-gurunya juga tidak datang terlambat. Terus belajar tepat waktu dan melaksanakan piket kelas sesuai piketnya dan belajar sesuai dengan tanggung jawab gurunya masing-masing. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ibu Siska tadi merupakan tidak terlambat. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi namanya positif yaitu disiplin, yang namanya positif ya bertelur dengan kepositifan. Tidak terlambat, melakukan piket, misalnya sistem melakukan piket dengan tepat waktu, kita juga datang ke sekolah dengan tepat waktu, pulang dengan tepat waktu, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Ya, seperti itulah merupakan disiplin positif. Jadi Ki Hajar Dewantara menyatakan mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan mencapai menciptakan murid yang merdeka. Ya, disiplin yang dimaksud di sini adalah memiliki motivasi internal atau eksternal dari dalam dan dari diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita memiliki disiplin yang positif itu dari diri kita, kontrol diri kita sendiri. Kalau misalnya kita disiplin, misalnya tidak terlambat ke sekolah, kita jangan buat alasan karena takut kepala sekolah, nanti aku ditulis absen, nanti ditegur ibu kepala sekolah. Bukan seperti itu, tapi dari hati kita bahwa kita benar-benar melakukan disiplin di sekolah. Berikutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini adalah sifat positif yang merupakan tujuan untuk mencapai setiap individu dan universal lintas bahasa, bangsa, agama maupun latar belakang. Lagi-lagi kita menggali mengenai dengan profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi tersebut. Jadi kita tidak jauh-jauh dari profil pelajar Pancasila. Jadi di saat kita mendidik anak tersebut, kita hanya mengandalkan profil pelajar Pancasila. Begitu juga dengan yang toleransi, bertanggung jawab. Kita harus menciptakan suasana peserta didik supaya memiliki karakter, akhlak gitu. Bagaimana cara kita untuk menanamkan kebajikan, nilai kebajikan tersebut kepada peserta didik. Lagi-lagi kita disuruh untuk menggali diri kita sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi bukan dari luar, bukan, tapi dari diri kita sendiri. Kita yang mengontrol diri kita mau seperti apa. Begitu juga di dalam kelas. Anak ini mau dibawa kemana? Kita yang menentukan. Jadi siswa itu bukan seperti kertas kosong, bukan ya Bapak Ibu. Jadi siswa bukan seperti kertas kosong yang suka-suka kita mengisi, bukan. Jadi siswa itu seperti apa? Kertas yang sudah ada bayangan, yang kosong ada tulisan, cuma kita menebalkan. Kita menebalkan ini di segi positif seperti apa? Kita menebalkan ini bagaimana cara kita? Apa kita bimbing anak ini, menuntun anak ini ke arah yang lebih baik, atau penuh dengan kekerasan, atau penuh dengan kelembutan? Nah, itu seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, terus pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Iya, kita lagi-lagi tetap membahas dengan profil pelajar Pancasila. Iya, yang berikutnya Bapak Ibu mengenai dengan paradigma. Perubahan di paradigma, hanya imajinasinya saja. Contoh ya Bapak Ibu. Coba Ibu bayangkan, Bapak Ibu bayangkan imajinasi kita sendiri. Ada kertas kecil, ya kan Bapak Ibu? Ada kertas kecil, kita tulis di situ apa halamannya. Sobeklah secara kertas kecil, tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga sama Bapak Ibu. Ini anda ini, coba dibayangkan. Sobek, tulis apa yang sangat berharga sama Bapak Ibu. Terus letakkan di salah satu tangan. Nah, letakkan di genggaman tangan kita. Terus kita pegang erat-erat, ya kan? Kita pegang ini erat-erat. Terus datang si B. Si B itu seandainya teman kita. Akan mencoba dengan sekuat tenaga untuk supaya ini genggaman ini lepas dengan cara membujuk, mengancam, atau artis menguap apa saja. Jadi si B itu berusaha melakukan supaya ini terlepas.
Bapak Ibu. Apa yang Ibu Bapak lakukan genggaman tadi? Iya, ada yang memberi tanggapan. Tadi kan genggaman itu sangat-sangat dan sangat berharga. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah memberikan begitu saja atau berusaha? Apa yang Bapak Ibu? Siapa yang memberikan? Harga bagi kita harus kita pertahankan dalam genggaman kita. Walaupun ada orang yang mau membujuk, mengancam atau ya melawan kita, hal yang berharga itu selalu harus kita pegang. Demikian, terima kasih. Iya, betul sekali ya Bapak Ibu. Tanggapan dari Bapak Purba itu tepat sekali. Jadi kalau memang itu sudah berharga bagi kita, tidak akan mudah melepaskan sama orang lain. Jadi kita berusaha. Jadi kita di situ mengontrol diri kita supaya mempertahankan dengan budaya positif, dengan lagi-lagi ke bagian positif ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu di kelas sudah melaksanakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas sudah Bapak Ibu? Sudah ya, pasti di setiap kelas ini memiliki keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Ya. Mengapa bukan peraturan kelas? Iya, itu ya Bapak Ibu. Terus peraturan yang dikembangkan menjadi keyakinan kelas, terus menjadi lingkungan positif, sehingga seluruh warga sekolah menjadi budaya positif. Seseorang akan lebih tergerak semangat untuk menjalankan keyakinan. Jadi kita siswa itu lebih semangat melakukan di keyakinan kelas dibandingkan dengan peraturan kelas. Itu contoh, Ibu, saya kasih contohnya. Di saat mengendarai sepeda motor, di saat kita mengendarai polisi, untuk apa kita pakai helm tersebut? Iya, berarti itu untuk keselamatan kita. Merokok, dilarang merokok. Kenapa dilarang merokok? Untuk iya. Jadi makna kesehatan sama keselamatan inilah yang kita ambil diangkat menjadi keyakinan kelas. Seperti itu contohnya. Ya, jadi bukan peraturan, lebih diutamakan dengan bermakna keyakinan kelas. Jadi si anak termotivasi dalam melakukan keyakinan kelas tersebut, seperti itu. Jadi makna bukannya memakai helm setiap mengendarai sepeda motor, memakai helm, bukan seperti itu. Tapi keselamatan tadi, kesehatan tadi, dilarang merokok, seperti itu. Itu dilarang merokok itu merupakan bukan positif. Ya, kan seperti itu. Itu contoh, salah satu contohnya. Kontrol dulu tersebut. Di manakah di sini posisi Bapak Ibu? Yang pertama tadi penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, belajar. Di manakah di sini posisi Bapak Ibu di saat kita mengajar anak didik kita, peserta didik kita? Contohnya, di saat siswa kita tidak mengerjakan PR, apa tindakan yang kita buat? Contohnya, yang 5 kontrol guru, di mana posisi Bapak Ibu yang sudah mengalami? Gitu. Iya, nomor 2, teman sebagai teman ya. Nah, terus ada penghukum, ya kan? Jadi ada juga, malah kita sering di dalam kelas kita lakukan itu penghukum. Kadang kita nggak ngerjakan PR. Udah, kok di situ tulis. Kalau kau nggak tulis sampai selesai nggak boleh main-main. Itu merupakan hukuman. Iya, itu sebagai penghukum. Jadi saya pun setelah mempelajari dengan materi di CGP ini, saya tidak tahu hal ini. Kegiatan dengan ini, oh seperti ini rupanya, saya tidak tahu, rupanya saya sering melakukan sebagai penghukum, sebagai teman, seperti itu. Jadi sebagai teman itu, kita terlalu dekat sama siswa kita. Iya, itu terlalu dekat terhadap siswa kita. Ayo anak, kerjakan, cepatlah. Nah, itu. Ya sayangnya, ayo nak. Itu bukan merupakan membangun karakter siswa. Itu contohnya sebagai teman. Pembuat merasa bersalah. Kamu ini tidak pernah mengerjakan PR. Terus tidak pernah mengerjakan PR. Apa sih kerjaanmu di rumah? Nah, itu. Ya, membuat merasa bersalah. Memantau. Kita memantau dia terus. Mulai dari pertama, kalau memang kita tahu dia itu tidak pernah melakukan apa-apa, tidak mengerjakan PR, bandelnya minta ampun, pasti kita memantau dia. Dan apapun dia ngomong, kita tidak dengar. Udah tahu ibu kayak mana dia. Jadi ngomong apa dia tidak terdengar lagi kita gitu. Kenapa? Ya udah tahu karakternya dia, kita udah hafal. Seperti itu. Mengajar.
Manajer ini adalah Bapak Ibu merupakan perbuatan yang kita lakukan kepada peserta didik yang membangun karakter siswa. Inilah manajer yang harus kita tangani, yang ideal kita lakukan sebagai pendidik. Contohnya ya Bapak Ibu. Iya, penghukum itu yang mengakibatkan akibat kepada siswa kita. Jika kita melakukan penghukum, mengulangi kesalahan tersebut, pasti siswa kita melakukan kesalahan itu. Perbuatan merasa bersalah, merasa rendah diri, jadi terjolimi. Siswa kita itu merasa rendah diri, gitu ya. Teman lemah, tidak mandiri. Jadi dia, kalau kita anggap sebagai teman, siswa kita itu hanya mendengar kita, guru lain tidak didengar. Kenapa? Karena kita sudah menganggap dia sebagai teman, gitu. Pemantau memiliki beratnya pada apa akibat atau hadiah untuk dirinya, gitu ya. Jadi terus manajer mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki. Jadi dia berusaha memperbaiki. Kita kalau manajer ini, kita segali siswa tersebut supaya dia bertanggung jawab atas kesalahannya, dan dia akan menangani masalah dia sendiri, gitu ya. Jadi kita tanya sesuai dengan apa keyakinan kelas tersebut. Iya, saya kasih perbedaannya. Kita akan menonton video yaitu perbedaan 5 kontrol guru. Nanti bisa Bapak Ibu lihat contoh-contoh. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu.
Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Seperti apa yang mereka inginkan, kasih tanggapan atau masukan. Jadi jangan dari kita gitu, jadi dari siswa gitu. Ayo anak-anak, apa yang kita buat ya keyakinan kita sekarang buat keyakinan kelas. Ayo coba yang lain tulis, coba keyakinan kelas seperti apa yang kita buat sesuai dengan lingkungan di dalam kelas kita, seperti itu ya Bapak Ibu. Kita membuat keyakinan kelas yang kita jangan ada kata negatif, mengandung positif. Jadi kata dilarang itu tidak boleh. Itu merupakan tidak keyakinan kelas. Tapi itu masih merupakan peraturan, gitu ya. Untuk menumbuhkan karakter si anak yang belajar, gitu ya Bapak Ibu. Memang agak sulit. Kita akan menggali dia dulu. Apa alasannya dia terlambat? Kita gali dengan penuh sabar. Sesudah kita gali, kita tanya dia. Terus kita tanya dan kamu jawab dia. Apa yang harus dilakukan? Iya, itulah ideal yang paling sangat ideal kita lakukan seorang pendidik untuk kasus peserta didik kita ya Bapak. Kalaupun tidak bisa sebagai manajer, ya bermanfaat atau pemantau teman seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau bisa menghindari yang namanya penghukum, gitu. Jadi itu penghukum itu sangat mematikan karakter siswa. Malah dia bukan dulu sama kita, lama-lama jadi melawan seperti itu. Kalau kita masih tetap dalam posisi penghukuman, iya seperti itu ya Bapak Ibu. Ini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Iya, kita sering pasti menemukan ini di saat kita melaksanakan upacara atribut tidak lengkap. Iya, hormat bendera selama 1 jam. Itu merupakan di mana Bapak Ibu? Hormat bendera selama 1 jam. Iya, penghukum. Yang kedua, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu aja mengecewakan Bapak Ibu. Di mana itu Bapak Ibu? Apa? Coba merasa bersalah. Iya, coba kita nanti. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya. Sekali lagi, saya tidak apa-apa lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu di mana? Teman, iya. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut operasi dan jangan diulangi lagi. Itu merupakan apa? Memantau. Yang kelima, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Iya, itu merupakan adalah manajer yang
berbuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Itu. Yang berikutnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti di mana itu Bapak Ibu posisinya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa posisinya Bapak Ibu? Merasa bersalah? Iya, membuat merasa bersalah. Yang berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Memantau. Iya, betul sekali. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, mengajar gitu ya Bapak Ibu. Ayolah lakukan demi Bapak, demi Ibu. Iya, teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukum. Iya, Bapak Ibu sudah paham ya, sudah mengerti. Iya, kalau misalnya kita dalam menangani masalah atau kasus kepada peserta didik kita supaya mendapat tadi manajer yang ideal. Bagaimana caranya? Ya, kita menggunakan segitiga restitusi. Gitu ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yaitu yang pertama validasi tindakan yang salah, yang berikutnya menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan kelas. Gitu. Jadi kalau kita menjadi manajer, ada langkah yang harus kita lakukan sesuai dengan restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Suatu proses dialog yang dilakukan guru kepada peserta didik menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab, jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan tersebut, gitu ya. Jadi contohnya ini salah satu contoh dalam penanganan kasus kepada anak didik dengan cara segitiga restitusi. Selamat pagi Hapsi. Halo Kak. Ya, Hapsi sudah istirahat? Sudah Kak. Sudah, ya. Hapsi tahu tidak kenapa Pak Guru panggil ke sini? Nggak tahu Kak. Tidak tahu. Ya, terlambat ini perbuatan yang baik atau tidak baik sih? Tidak baik. Tidak baik ya, perbuatan yang salah terlambat itu ya. Baik. Setiap manusia, Hapsi, pasti pernah berbuat kesalahan. Termasuk Pak Hendra. Pak Hendra juga pernah terlambat saat menghadiri sebuah acara. Tapi di sini Pak Hendra bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu Hapsi untuk mencari solusi terhadap masalah keterlambatan Hapsi datang ke sekolah. Hapsi pasti punya alasan kenapa terlambat datang ke sekolah. Coba cerita sama Pak Hendra. Karena Tidurnya kemalaman. Jam berapa tidurnya? jam 9. Jam 9. Itu belajar atau ngapain? Nonton TV sama handphone. Nonton TV sama main handphone. Akhirnya karena tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan. Betul. Baik. Hapsi masih ingat dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat pada pertemuan lalu? Ya, Masih ingat? Apa itu? disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu. Hapsi yakin kalau disiplin dan tepat waktu itu penting untuk kita? Hapsi yakin ini nilai itu? Yakin. Baik. Sekarang apa yang harus Hapsi lakukan supaya Hapsi itu datang ke sekolahnya tidak terlambat, bisa tepat waktu dan disiplin? Jadi harus Tidur lebih awal. Ya, terus apa lagi? terus selesai alarm Masalah. Oke, tidur lebih awalnya jam berapa? jam 8. Jam 8. Kalau sebelumnya jam 9, sekarang jam 8. Oke, kemudian apa tadi? Pasang alarm. Ya. Baik. Pasang alarmnya sebelum sholat subuh supaya Hapsi juga bisa melaksanakan sholat subuh. Oke. Hapsi sudah tahu apa yang harus dilakukan? Kapan mau memulainya? Nanti. Mulai hari ini. Ya. Baik. Berarti mulai hari ini Hapsi akan melakukan perubahan itu untuk menjadi lebih baik, menjadi anak yang disiplin dan tepat waktu. Hapsi bisa? Bisa. Oke, tos dulu. Hapsi pasti bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Yang langkah dari manajer itu adalah dengan menggunakan segitiga restitusi.
Ya, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan. Jadi kita gali dulu si anak tersebut, apa alasannya dia terlambat ke sekolah. Itu ya Bapak Ibu, kita gali alasannya, apa yang dialami si anak, gitu. Terus yang berikutnya validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, kita menghargai, kita harus menghargai perbuatan si anak tersebut. Walaupun dia berbuat salah, bukan langsung kita polis dia, tapi kita harus menghargai tindakannya, alasannya terlambat ke sekolah. Yang berikutnya menanyakan keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas yang kita bentuk, yang awal tadi, yang kita limpahkan ke anak didik, yang anak didik yang membuat, bukan kita yang membuat, tapi peserta didik kita yang membuat. Kita himbau, kita tuntut si anak supaya mempertanggungjawabkan keyakinan saya. Terus kembali kita menutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, itulah Bapak Ibu materi yang saya bisa berbagi dengan teman-teman sejawat, Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Itulah materi yang akan saya paparkan. Bahwa tadi kita sudah saling kerjasama berkolaborasi. Mudah-mudahan kita dapat menerapkan di sekolah, di kelas kita masing-masing. Iya, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Iti yang sudah memberikan pemaparannya. Umpan balik yang bisa saya berikan mengenai materi yang Ibu berikan sangat bermanfaat sekali buat saya, terutama untuk menghadapi siswa di dalam kelas, menerapkan disiplin positif. Ternyata kita itu sebagai guru nggak mesti harus marah-marah untuk menghadapi siswa di saat siswa melakukan kesalahan. Ada trik yang harus kita lakukan agar siswa itu bisa lebih tertarik lagi untuk menerima pembelajaran kita atau menerapkan peraturan yang ada di sekolah kita, seperti agar tidak terlambat sekolah atau mengerjakan tugas atau tidak melakukan perbuatan onar di dalam kelas. Setidaknya bisa menghargai atau menyayangi sesama teman dan menghargai guru yang ada di dalam kelas. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih buat Ibu Renti Manurung. Dan kami persilakan berikutnya berpenutup Ibu Kepala Sekolah. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Ibu Yeti yang telah menyampaikan praktik baik yang akan kita laksanakan di sekolah kita. Semoga semua yang disampaikan oleh Ibu tersebut dapat kita lakukan. Kita dapat mengubah persepsi kita, mengubah tingkah laku kita, bagaimana kita selama ini berperilaku ataupun memberikan pengajaran ataupun pembelajaran kepada anak didik kita, bisa kita ubah kepada mindset yang lebih baik lagi. Mungkin selama ini sudah baik, tapi ada yang belum baik, kita ubah itu seperti yang lebih baik lagi, seperti yang diutarakan oleh Ibu Yeti tadi, budaya positif. Nah, karena kita lihat tadi penyampaian budaya positif ini memang betul-betul kita sebagai guru itu harus lebih sabar lagi. Jangan hanya taunya marah-marah saja. Jadi kita bisa mengontrol emosi kita sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih Bu Yeti yang telah menyampaikan perilaku positif ya, atau disiplin baik ya, atau disiplin positif, sehingga semuanya kita dapat laksanakan nanti di sekolah kita ini. Dan kiranya Ibu Yeti juga semakin sukseslah, berhasillah dalam melaksanakan tugas-tugasnya di dalam program-program
CGP-nya. Semoga nanti sukses dan berhasil menjadi guru penggerak yang betul-betul sebagai contoh dan teladan dari kita semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang telah mengikuti dengan baik. Semoga kiranya ilmu yang diberikannya dapat kita laksanakan, kita refleksikan di dalam pembelajaran di sekolah kita ini. Terima kasih.